Selesai menjelaskan apa itu kombinasi kebijakan moneter dan fiskal untuk mencapai keseimbangan internal dan eksternal. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu kebijakan fiskal. Kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara mengubah-ubah permintaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan moneter, proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menahan inflasi, mencapai pekerjaan penuh, atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter bertumpu pada hubungan antara tingkat bunga dalam suatu perekonomian, yaitu harga di mana uang yang bisa dipinjamkan dan pasokan total uang. Keseimbangan internal terjadi apabila terdapat keseimbangan di pasar dalam negeri, baik pasar barang atau termasuk pasar tenaga kerja, maupun pasar uang. Sedangkan keseimbangan eksternal terjadi apabila neraca pembayaran internasional seimbang. Tujuan pemerintah selalu ingin mencapai kedua keseimbangan tersebut tercapai secara bersama-sama, kalaupun mungkin juga pada keadaan full employment. Guna menentukan kebijaksanaan atau kombinasi kebijaksanaan, apa yang harus diambil untuk situasi ekonomi yang berbeda. Biasanya digunakan alat analisa atau grafik yang diperkembangkan oleh Trevor Swan dari Australian National University. Saya akan menjelaskan tentang kurva IS dan LM. Kurva IS dan LM adalah dua konsep penting dalam ekonomi makro yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara tingkat output dan tingkat suku bunga dalam suatu perekonomian. Kurva IS menggambarkan kombinasi tingkat output dengan Y dan tingkat suku bunga dengan R, di mana jumlah investasi yaitu I sama dengan jumlah tabungan dengan S. Ketika tingkat suku bunga rendah, investasi cenderung meningkat karena biaya meminjam uang lebih murah. Ini mengarah kepada peningkatan tingkat output. Sebaliknya, ketika tingkat suku bunga tinggi, investasi cenderung berkurang dan tingkat output menurun. Sedangkan kurva LM menggambarkan kombinasi tingkat output dengan Y dan tingkat suku bunga dengan R, di mana pasokan uang M sama dengan permintaan uang dengan L. Ketika tingkat suku bunga naik, permintaan uang turun karena lebih mahal untuk menyimpan uang di bentuk non-bunga seperti uang tunai. Ini menyebabkan peningkatan pasokan uang untuk mencapai keseimbangan dengan permintaan uang. Sebaliknya, ketika tingkat suku bunga turun, permintaan uang meningkat, dan pasokan uang harus berkurang untuk mencapai keseimbangan. Keseimbangan ekonomi makro terjadi ketika kurva IS dan LM bersilang, menentukan tingkat output yaitu Y dan tingkat suku bunga yaitu R, yang menciptakan keseimbangan di pasar barang dan pasar uang. Salah satu contoh kasus nyata yang melibatkan kurva IS dan LM adalah kebijakan moneter yang dilakukan pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia dalam menghadapi ketidakstabilan perekonomian global. Pemerintah dan Bank Indonesia. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di angka 5,75%. Kombinasi tindakan kebijakan juga dilakukan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan di tengah ketidakpastian perekonomian global yang kembali meningkat. Indonesia tetap tumbuh kuat didukung permintaan domestik dengan perkembangan. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 23 sampai 24 Agustus 2023 memutuskan untuk mempertahankan kebijakan baru Bank Indonesia sebesar 5,75%. Suku bunga fasilitas simpanan sebesar 5% dan tingkat suku bunga 5%. 5,75% ini konsisten kebijakan moneter untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam kisaran sasaran kurang lebih 3,0% plus 1% pada sisa tahun 2023 dan 2,5% plus 1% pada tahun 2024. Fokus kebijakan moneter diarahkan pada penguatan stabilisasi nilai tukar rupiah untuk memitigasi dampak rambatan ketidakpastian keuangan global. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kurva neraca pembayaran internasional. Kurva neraca pembayaran internasional menggambarkan berbagai kombinasi tingkat pendapatan dengan tingkat bunga dalam mana neraca pembayaran internasional dalam keadaan seimbang. Di mana kita bisa lihat di sini dalam grafik, di mana grafik B menggambarkan net ekspor atau selisih dengan impor
Makin tinggi tingkat pendapatan, makin kecil ekspor dengan impor, dikarenakan impor yang makin besar pada tingkat pendapatan tertentu, NE-nya balance. Apabila tingkat pendapatan lebih rendah dari tingkat tersebut, NE-nya surplus, dan sebaliknya. Apabila tingkat pendapatan lebih tinggi, NE-nya defisit. Hubungan ini digambarkan pada grafik B dengan titik 0 di tengah pada sumbu bawah NE. Sedangkan di grafik B menggambarkan hubungan fungsional antara tingkat bunga dengan aliran modal keluar, atau simbolnya itu SC. Pada tingkat bunga yang rendah, SC positif dan negatif pada tingkat bunga yang tinggi. Sedangkan di grafik C menggambarkan adanya keseimbangan dalam neraca pembayaran internasional, yakni NE aliran modal. Secara sederhana, kurva NPI diperoleh dengan cara seperti pada kurva IS dan LM pada tingkat pendapatan. Y0 net ekspor adalah NE0 yang diimbangi dengan aliran modal sebesar SC0. Tingkat bunga yang sesuai dengan SC0 dan R0 dengan demikian diperoleh satu titik kombinasi antara tingkat pendapatan dengan tingkat bunga dalam mana NPI seimbang, yakni Y0 R0. Dengan mengulangi prosedur yang sama untuk tingkat pendapatan Y1 diperoleh titik kombinasi, yaitu Y1 R1. Kurva NPI diperoleh dengan menghubungkan kedua titik tersebut, yaitu lereng kurva NPI akan makin datar apabila elastisitas aliran modal terhadap tingkat bunga makin besar. Titik-titik kombinasi di sebelah kanan bawah kurva NPI menunjukkan adanya defisit, sedangkan di sebelah kiri atas adalah surplus. Sebagai contoh, pada titik B tingkat bunga yang sama dengan titik A, tetapi tingkat pendapatannya lebih tinggi. Karena tingkat pendapatan yang lebih tinggi inilah yang menyebabkan selisih ekspornya defisit. Jadi, titik B menunjukkan adanya defisit dalam NPI, sedangkan titik A menunjukkan NPI yang seimbang. Oleh karena itu, kalau kita bergerak dari A ke B ke C, maka kenaikan pendapatan dari Y0 ke Y1 menyebabkan defisit dalam selisih ekspor. Harus diimbangi dengan kenaikan tingkat bunga dari R0 ke R1 supaya tercapai keseimbangan dalam NPI yang ditunjukkan oleh titik C. Dengan demikian, kurva NPI mempunyai arah positif. Artinya, setiap kenaikan pendapatan harus diikuti dengan kenaikan tingkat bunga supaya NPI tetap dalam keadaan seimbang. Baik, di sini saya akan membahas kombinasi kebijakan moneter dan fiskal dalam kurs tetap dan kurs bebas. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain di dalam pencapaian target-target ekonomi yang telah ditetapkan. Secara umum, terdapat 4 permasalahan ekonomi makro yang dapat dipengaruhi pemerintah melalui kebijakan fiskal dan moneter, yaitu tingkat harga agregat atau inflasi, produk domestik bruto, penyerapan tenaga kerja, dan neraca pembayaran. Sistem kurs tetap adalah ketika nilai tukar mata uang negara tetap terhadap mata uang asing, biasanya dengan nilai tukar yang ditentukan oleh otoritas moneter negara tersebut. Dari segi kebijakan moneter, otoritas moneter harus mengambil langkah-langkah untuk mempertahankan nilai tukar mata uang dengan kisaran target. Ini bisa berarti intervensi di pasar valuta asing atau mengubah tingkat suku bunga. Sistem kurs bebas adalah ketika nilai tukar mata uang negara dibiarkan untuk ditentukan oleh pasar valuta asing tanpa intervensi signifikan dari otoritas moneter. Dalam sistem ini, kombinasi kebijakan moneter dan fiskal lebih fokus pada tujuan internal, seperti pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga. Dari segi kebijakan fiskal dapat digunakan untuk mengatur tingkat pengeluaran pemerintah dan pajak untuk mencapai tujuan ekonomi domestik. Ini dapat melibatkan kebijakan stimulus fiskal dalam situasi resesi atau konsolidasi fiskal dalam situasi pertumbuhan yang kuat. Inflasi di Indonesia pada tahun 1961 sampai 1965.
Kejadian ini disebabkan politik yang tidak stabil dan banyaknya pemberontakan sehingga alokasi dana dan negara lebih banyak digunakan untuk sisi pertahanan. Sisi ekonomi dan sosial lebih dikesampingkan. Kebijakan ini yang membawa Indonesia kepada krisis terburuk sepanjang sejarahnya. Bidang militer Indonesia sangat maju, tetapi ekonomi mengalami kemunduran dari 1960 sampai 1966. Ekspor Indonesia mengalami penurunan dari 840 juta US dollar ke 680 juta US dollar karena faktor utamanya harga jual karet menurun 50% sejak 1960, di mana di saat itu karet komoditas ekspor utama Indonesia, sedangkan barang ekspor lainnya juga menurun secara harga dan jumlah. Karena kondisi ini, Indonesia mengalami defisit negara terlalu banyak, sedangkan pendapatan tidak terlalu banyak. Untuk mencari jalan keluar ini, Indonesia mengambil langkah, tetapi mengambil langkah yang salah, yaitu mencetak uang sebanyak-banyaknya. Sejak 1957, Bank Sentral Indonesia kehilangan otoritas sebagai lembaga independen yang mengatur kebijaksanaan moneter tanpa diganggu pemerintah. Pencetakan ini terus terjadi hingga tidak terkontrol yang membuat masyarakat Indonesia kebanjiran uang. Masyarakat Indonesia bukannya semakin kaya, tetapi malah miskin dan semakin menderita karena kebutuhan pokok yang melonjak pesat. Di tahun 1960-an, harga sembako naik 260 kali lipat, inflasinya hingga 594% pada 1965. Uang semakin kehilangan daya belinya, sampai akhirnya Indonesia sadar dengan berhenti mencetak uang sehingga inflasi semakin terkendali. Pada kasus ini, Indonesia berada di daerah 2 jika pada di diagram Swan, yaitu inflasi dan defisit negara. Untuk kebijaksanaan yang diambil oleh Indonesia untuk menciptakan keseimbangan internal dan eksternalnya menggunakan kombinasi kebijaksanaan, kontraksi, dan revaluasi, yang dimana kebijakan kontraksi ini bertujuan untuk menurunkan angka pengeluaran negara dengan diikuti kenaikan pajak agar daya beli masyarakat turun untuk mengatasi inflasi. Pemerintah juga mengurangi subsidi BBM, kemudian pemerintah akan mengalokasikan anggaran subsidi ke kebutuhan yang perlu diprioritaskan. Dan juga kebijakan revaluasi ini untuk mengendalikan uang yang beredar. Untuk mengendalikannya, pemerintah menaikkan suku bunga bank. Suku bunga kredit rata-rata naik 6-9% per bulan. Hal ini juga memperlancar ekspor impor melalui kurs tunggal melalui mekanisme pasar. Dari tahun 1965 ini, yang dimana inflasinya dari 594% menjadi 9,9% pada tahun 1969. Sekian.